Kalau majelisnya jadi dan sudah mengadakan dzikir, insya Allah akan Nyai tes sudah benar belum dzikirnya atau mengingat Allahnya. Ingatlah, selama kita belum bisa wudhu dengan benar secara syariat dan hakikat, maka kita tak akan diangkat Allah menjadi wali-walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara-saudaraku semoga semuanya sehat walafiat jasmani dan rohani. Kembali kita live di outdoor ya, di luar ya, menyempatkan waktu untuk tablik, mengingatkan sedulur-sedulur semua agar kita bersama-sama teman saudara seperjalanan selalu saling menyemangati, saling mengingatkan dan saling mengisi ya, saling menyemangati supaya semuanya tetap lurus di jalannya. Jadi kita dalam perjalanan fafiru ilallah ya, berlari menuju Allah itu akan selalu terus waspada di jalannya ya, tidak boleh melengah, kanan kiri, tidak boleh terlena tercuek oleh apapun kejadian. Nanti akan mengalami hal-hal yang selalu tampak memukau, tampak yang tidak biasanya, dan seperti akan belajar memperbaiki niat itu harus selalu tidak bisa dianggap remeh ya, karena perjalanan itu selalu ada yang menggoda, baik itu dari jasmani ataupun rohani ya, itu selalu akan terus menggoda. Kita harus terus berjalan lurus dan memperbaiki niat, selalu memperbaiki niat supaya terus lurus menuju Allah. Kemudian yang kedua, kemarin dalam 4 pelajaran penting pada syariat kita harus terus belajar. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Lafaz mengingat Allah dalam berzikir, zikrullah ya. Zikir itu memakai pikiran, bukan wirid. Wirid itu bisa mengulang-ulang kalimat thayyibah. Tapi zikir itu mengingat Allah. Mengingat itu namanya, mengingat itu dengan pikirannya selalu terus menerus sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang ayatnya. Ingatlah aku ambil berdiri, duduk ataupun berbaring. Ketika posisi itu adalah semuanya itu posisi kehidupan manusia ya. Jadi kita diupayakan agar selalu mengingat lafaz Allah, zikrullah ya, di dada minimal di titik akhfa ini selalu terus menerus berlatih sampai bisa, sampai di luar kepala ya. Kita anggap seperti belajar sepeda ya, dulu kita tidak bisa, itu pelan-pelan karena lama-lama karena terbiasa pergi sekolah naik sepeda, terus kemudian pergi ke Indomaret naik sepeda, pergi bekerja naik sepeda, akhirnya terbiasa, bisa karena terbiasa. Begitu juga kita mengingat Allah, zikrullah itu harus terus menerus mengupayakannya, menjalankannya apapun rintangan tantangannya. Kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang? Jangan sampai ada bisikan, ya sudah biarlah, yang penting saya
begini saja ya sudah, jangan. Karena walal airu khairu laka minal ula, hari esok, hari akhir itu lebih baik dari hari sekarang. Makanya itu nanti kita supaya punya arah dan kedudukan nanti di akhirat, supaya bisa pulang kembali ke rumah leluhur kita Nabi Adam, yaitu di surganya Allah. Ya, itu adalah caranya ya, dengan selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, yaitu benar-benarnya orang bertakwa itu cirinya itu adalah akhlaknya itu sudah terjaga, akhlaknya, budi pekertinya itu luhur, itu berarti sholatnya sudah benar. Apabila akhlak budi pekertinya itu masih rendah, sudah sholat, sudah haji, tapi masih korupsi, masih berbohong, masih menipu, masih berdusta, itu akhlaknya jauh dari sholatnya, berarti kurang benar, masih perlu banyak perbaikan. Jadi kita harus selalu terus-menerus memperbaiki diri. Itu yang dinamakan ihsan, memperbaiki ibadah agar bisa sampai ke hadiratnya. Kemudian teman-teman ya, masuk semuanya. Halo, ini dengan Mbak Nesya, anak cantik ya. Ini anaknya Pak D ya, kabur gitu. Baiklah teman-teman, mari kita membahas cara wudhu yang berzikir. Wudhu sebagaimana wudhu pada umumnya secara syariat. Cuma jika orang itu hanya wudhu secara syariat, maka di hadapan Allah, bahkan dilihat malaikat, itu hanya dianggap membasuh muka saja, bukan orang yang sedang melakukan wudhu secara sesungguhnya. Jadi wudhu atau sholat itu dianggap sebagai wudhu dan sholat kalau orangnya melakukan dengan hakikat atau yang dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Orang yang wudhu secara hakikat itu, setiap tetes air wudhunya akan menjadi malaikat. Makin benar, makin banyak malaikat keluar dari tetesan air wudhunya. Bahkan satu tetesan air wudhu bisa menjadi malaikat miliaran atau bahkan triliunan. Tapi jika tidak benar wudhunya, maka dalam satu tetes satu malaikat pun tidak ada. Malaikat-malaikat itu ciptaan Allah, bukan kita yang mencipta atau mengadang-adakan. Dan itu cara Allah menunjukkan benar dan tidaknya cara wudhu kita. Bisa siapa saja merasa bahwa wudhunya sudah benar. Tidak bisa hanya merasa saja, tapi harus diuji agar ketahuan benar tidaknya, sehingga tahu kapasitasnya. Kalau belum bisa keluar juga tak perlu malu, berarti harus belajar lagi dan lagi agar sampai benar. Dan kalau sudah keluar malaikatnya juga jangan bangga, sebab itu tidak menunjukkan kehebatan diri. Malaikat itu ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Sekali lagi, kita ini bukan pencipta alam semesta. Allah lah pencipta semesta raya ini. Kita termasuk di dalam ciptaan itu. Juga malaikat-malaikat itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Nanti ini dipelajari
dipraktekkan tiap wudhu sebisanya, sepahamnya. Karena saya juga tidak bisa memberi kepahaman. Yang memberi kepahaman hanyalah Allah. Mari kita mulai. Yang pertama, ketika akan mulai wudhu, mari mulai mengingat Allah di dada. Tulisannya lafaz Allah, tulisan Arab, dari arah kiri ke kanan seperti pada gambar. Terus yang kedua, langsung membasuh muka atau wajah. Ingat lafaz Allah tulisan Arab, dari kiri ke kanan itu di jidat. Ya, ini sesuai dari Yai ya, karena langsung membasuh wajah tanpa pakai berkumur ataupun membasuh tangan. Jadi itu langsung dari lafaz di dada langsung membasuh wajah. Yang ketiga, ketika membasuh kedua tangan, ketika tangan kanan ingat lafaz Allah di punggung tapak tangan. Ketika membasuh tangan kiri, ingat di punggung tapak kiri seperti dalam gambar. Ketika nomor 4, ketika membasuh kepala, ingat lafaz Allah di atas kepala ya, atau di ubun-ubun, masih dari kiri ke kanan seperti dalam gambar. Yang kelima, ketika membasuh telinga, ingat lafaz Allah di belakang telinga. Ini juga kalau ini dari kanan ke kiri, normal ya seperti pada gambar. Jadi lafaz Allahnya di belakang kedua telinga, tulisannya dari arah kanan ke kiri ya, dua-duanya. Terus berikutnya yang terakhir adalah yang keenam, ketika membasuh kaki kanan, ingat lafaz Allah di atas punggung kaki, tulisannya dari kanan ke kiri seperti menulis lafaz Allah dengan spidol saja di punggung kaki. Setelah kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, itulah cara wudhu yang diajarkan Yai. Nanti kalau majelisnya jadi dan sudah mengadakan dzikir, insya Allah akan Yai tes sudah benar belum dzikirnya atau mengingat Allahnya. Ingatlah, selama kita belum bisa wudhu dengan benar secara syariat dan hakikat, maka kita tak akan diangkat Allah menjadi wali-walinya. Kita harus selalu terus-menerus memperbaiki diri. Itu yang dinamakan ihsan, memperbaiki ibadah agar bisa sampai ke hadiratnya. Demikian teman-teman, sebelum ini semoga bermanfaat di perjalanan saya di luar ini, karena ada keperluan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.